Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhara. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tanah Abang. Saya akan menjelaskan pembelajaran tentang informatika yang akan saya jelaskan pada bab 4. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang sistem komputer, komputer penyusunnya, beserta bagian-bagian dari komputer. Yaitu yang akan kita pelajari adalah bab 4, sistem komputer. Yang pertama, komputer dan sistem penyusunnya. Kalian tahu nggak apa itu komputer? Ya, benar sekali. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang digunakan untuk memasukkan data, mengolah data, dan menerima informasi, baik itu berupa video, gambar, maupun tulisan. Sistem komputer yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Adalah komponen pada komputer yang dapat disentuh, dilihat maupun bisa dipindahkan. Contohnya saja CPU, keyboard, printer, ROM, RAM, dan lain sebagainya. Kedua, ada software atau perangkat lunak. Adalah perangkat atau komponen yang tidak bisa dilihat tapi memiliki fungsi dan dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui antarmuka yang disediakan, seperti Android, sistem utama handphone. Yang kedua ada iPhone, sistemnya iOS. Yang ketiga ada Linux dan Windows. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer, komputer personal atau personal komputer PC. Selanjutnya mini PC dan mini komputer, komputer mainframe, dan superkomputer. Yang pertama adalah komputer mikro atau disebut juga komputer kecil. Adalah komputer yang digunakan oleh penggunanya sehari-hari, yang dapat digunakan dengan mudah, bisa dibawa kemana-mana, seperti tablet. Tablet yang hanya memiliki persegi panjang sedikit yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kedua ada komputer personal atau PC, personal komputer, yaitu komputer yang ukurannya lebih besar dari komputer mikro dan memiliki ruang penyimpanan internal lebih besar dari komputer mikro. Contohnya saja laptop yang bisa kita bawa kemana-mana, yang bisa digunakan oleh para mahasiswa universitas, oleh pekerja kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mini PC, yaitu komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini, yang biasanya digunakan oleh industri kecil. Digunakan oleh orang profesional atau industri kecil. Selanjutnya adalah mini komputer, yaitu komputer mini yang dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi pada perusahaan skala menengah atau skala rendah. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini ini berukuran lebih besar dan mempunyai komputasi, memori, maupun pemrosesan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah komputer mainframe, yaitu komputer yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer lainnya. Komputer ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau disebut sebagai server atau teladan. Selanjutnya ada superkomputer, yaitu memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang sangat kuat. Sama seperti komputer mainframe dan mini PC yang digunakan oleh orang-orang besar atau perusahaan-perusahaan besar. Berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI ini merupakan antarmuka pada sistem informasi komputer yang menggunakan menu grafis, seperti pada ikon handphone Anda yang sering Anda lakukan pada saat mencari Instagram, WA, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada menu dan dialog dengan button dan text box atau radio button, yaitu untuk satu pilihan atau text box untuk banyak pilihan seperti kita menyesuaikan informasi diri kita seperti memilih lelaki atau perempuan. Dan pastinya kita akan memilih salah satu. Misalnya kita pencet perempuan. Selanjutnya ada antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI, yaitu sistem operasi berbasis CLI ini merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menggunakan atau mencari sesuatu dengan cara mengetik. Misalnya, kita mencari di Google bagaimana caranya memainkan komputer. Kita akan mencari itu dengan cara mengetik, tidak menggunakan radio. Selanjutnya, melalui suara atau audio. Nah, ini baru kita melakukan pencarian dengan cara mengucapkan sesuatu, tidak dengan cara mengetik. Nah, melalui suara ini, antarmuka menggunakan suara yang memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dan dalam bentuk format atau audio. Selanjutnya, melalui gambar atau video, yaitu antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kita berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh, pasti kita akan menggunakan video call melalui WhatsApp. Selanjutnya yaitu melalui berbagai piranti masukan lain. Apakah kalian tahu ini maksudnya? Jadi, ini maksudnya adalah selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi. Nah, selanjutnya materi kita yang ketiga adalah kolaborasi dalam sistem komputer, yaitu seperti halnya yang tadi ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna, yaitu kolaborasi yang sangat penting antara tiga itu. Kalau tidak ada komputer, bagaimana cara memasukkan data? Kalau tidak ada pengguna, bagaimana cara mengoperasikan komputer? Jadi di antara ketiga itu sangat penting, saling berketergantungan. Nah, bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Contohnya saja bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan oleh sebuah toko, warnet, maupun rumah ketika melakukan instalasi program aplikasi pengajian di komputer atau laptop handphone yang datanya masih kami mengolah menggunakan lembar kerja. Nah, ini materi terakhir kita pada bab 4, yaitu sistem operasi atau OS, Operation System, adalah perangkat lunak sistemnya mengelola perangkat komputer, sumber daya komputer, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operation ini memiliki 10 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi dari sistem operasi secara rinci adalah yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit. Seperti kita menggunakan komputer harus langsung kita yang menggunakannya. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Artinya kita yang mengendalikan memasukkan data dan mengolah data. Selanjutnya, mengelola perangkat keras dan periferal. Pada saat pengguna mengetik keyboard, aplikasi yang dipakai akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani sinyal dan keyboard untuk diproses. Misalnya, saat menggunakan proses kata, mouse yang digerakkan, kursornya akan terlihat di layar. Huruf-huruf yang diketikkan dari keyboard akan muncul di layar monitor. Seperti kita mengetik nama kita sendiri, itu akan muncul di layar monitor pada komputer. Selanjutnya, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak.
Artinya, program aplikasi dirancang untuk dapat berfungsi di atas sistem operasi tertentu. Selanjutnya yang kelima, mengelola file atau copy, save, store, dan delete. Artinya, sistem operasi mengelola sistem pengasuhan file yang dibuat untuk mengatur file dan directory atau folder. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas penanaman, penyusunan keputusan maupun penyalinan file dan folder atas permintaan penggunanya. Maksudnya itu adalah ketika kita ingin menghapus atau mengalih data sesuatu, itu perintah yang muncul di layar itu adalah perintah dari penggunanya, seperti apakah Anda ingin menghapus file ini, ya atau tidak. Itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Sistem operasi dapat mengatur permintaan, penggunaan prosesor, dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Sistem operasi juga mengelola CPU. Saat sebuah program aplikasi diaktifkan, sistem operasi membuat program tersebut ke memori RAM dan CPU akan eksekusinya. Mengenai eksekusi program akan dijelaskan dalam pembahasan mesin prosesor depan. Dan yang kedelapan, mengelola memori. Setiap pengguna bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan yang kedelapan, mengelola memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke memori. Sistem operasi melacak penggunaan memori dan memutuskan beberapa banyak yang harus diberikan untuk setting program. 9. Mengelola keamanan. Setiap pengguna harus mengutamakan keamanan dari komputer tersebut supaya datanya tidak bocor. Ke-10, menangani komunikasi dengan jaringan, yaitu kita menggunakan komputer harus menggunakan yang namanya jaringan internet. Sekian dari penyampaian materi yang saya sampaikan pada Bapak di sistem komputer. Kalau ada yang salah, kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.